Halo? 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 Halo sahabat Jari Plawices, kita berjumpa lagi di pertandingan India Praggnanandhaa versus Arjun Erigaisi. Bagaimana pertandingan ini dilakukan strategi kucing-kucingan teman-teman. Praggnanandhaa intip mengintip, saat perwiranya aman dia keluar. Cerdik, tetapi ada sedikit langkah yang memang krusial yang dilakukannya. Siapkan konsentrasi tinggi dan saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dong. Selamat menyaksikan. Di sini Praggnanandhaa memegang buah putih dan menaikkan kuda ke F3. Lalu Arjun Erigaisi menaikkan pion C 2 langkah. Pembukaan reti awalnya teman-teman. Setelah putih menaikkan pion E4 dan hitam menaikkan pion E6, Sicilian defense berubah teman-teman. Putih gajah E2, lalu hitam kuda C6. Perhatikan, Praggnanandhaa melakukan rokade sayap raja. Dan hitam mengeluarkan kuda ke F6. Sepertinya persiapan untuk rokade sayap raja juga. Di sini pion terancam, lalu putih mengamankannya dengan kuda C3. Next, hitam pion D5 mengajak pertukaran dan disambut Praggnanandhaa. Pion tersebut telah dipukul, jalur lini E telah kosong oleh pion. Putih pion D4 mengajak pertukaran kembali, tetapi di sini Arjun Erigaisi tidak menyambutnya teman-teman. Dia lebih mengamankan kotak B5, yaitu menaikkan pion A1 langkah, menjaga pergerakan kuda yang ada di C3. Praggnanandhaa menggeser benteng mengepin posisi raja. Dan hitam menutupnya dengan gajah, menempatkan ke E6. Langkah selanjutnya, putih. Tentu saja teman-teman. Di sini Sicilian defense cenderung dengan gajah mengepin posisi menteri. Lalu ditutup oleh gajah kembali, menempatkan ke E7, dan terjadi pertukaran pion. Arjun Erigaisi tidak memakan pion teman-teman, tapi dia menaikkan menteri ke A5. Kita berandai sementara, agar kalian bisa paham. Kenapa dia tidak memukul pion? Oke, kita jalankan. Pukul pion dengan gajah, inilah yang akan terjadi. Maka gajah akan memukul kuda. Ada dua opsi teman-teman. Kita masih dalam perandaian. Gajah dipukul dengan menteri, maka jelas putih akan memukul pion dan posisi mengancam menteri. Dan di sini apabila hitam masih kepala batu teman-teman, menginginkan pion yang ada di B2 berikan saja. Langsung tempatkan kuda ke C7, mencakar benteng dan raja. Jelas apabila dilanjut putih akan unggul di sini. Menang kualitas. Paham ya teman-teman? Oke, kita masih berandai kembali dengan posisi gajah tadi ya. Ini kenapa lama teman-teman? Sebentar, saya back dulu. Sepertinya ada yang kontak ini. Sebentar teman-teman. Yaps, ya sudah mundur. Tidak dipukul dengan menteri gajahnya, tetapi dipukul dengan pion. Ini masih dalam perandaian. Maka putih akan menempatkan menteri ke D2. Tentu saja di sini hitam tidak baik-baik saja ya, karena pion menumpuk di jalur F dan rokade untuk sayap raja tidak nyaman bagi hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Hitam menaikkan menteri ke A5, mengancam posisi pion C5. Lalu putih menaikkan kuda ke D4, mengancam posisi gajah. Berikutnya, pion dipukul oleh menteri. Inilah perbedaannya teman-teman. Makanya saya kembali memberikan spekulasi kepada teman-teman agar kalian bisa mengerti. Setelah putih pukul gajah, lalu hitam pukul kuda dengan pion. Selanjutnya, penyederhanaan terus dilakukan. Pertukaran telah terjadi. Kali ini gajah mengancam posisi kuda dan putih mengambil langkah skak di H5. Raja bergeser dong. Kita berandai sebentar agar kalian paham. Apabila ditutup dengan pion, baik saya akan jalankan. Langkah putih jelas. Benteng memukul pion. Ataupun menteri memukul pion. Jika hitam masih bebal memukul menteri dengan menteri, maka pukul saja menterinya dengan kuda. Tidak bisa pion pukul kuda. Jelas ya teman-teman dengan kondisi seperti ini? Ya, kita kembali ke partai aslinya. Posisi skak, Arjun menaikkan raja ke D7.
Lalu putih mengepin posisi raja, menempatkan gajah ke G4. Langkah selanjutnya hitam memukul kuda. Dan di sini Pragnananda tidak memukul gajah, tapi memukul pion terlebih dahulu posisi skak. Raja bergeser ke C7. Lalu dia memukul gajah dengan pion. Hal sederhana tapi sangat bermanfaat, teman-teman. Hitam benteng di D8, mengepin posisi menteri. Ini tidak nyaman. Menteri dinaikkan ke D3 oleh Pragnananda. Jelas terlihat di sini, putih masih unggul pion 1 buah. Baik, kita lanjutkan. Hitam pion G6, lalu putih menteri G3 skak. Menteri menutup, Pragnananda tidak memukulnya, tetapi menurunkan gajah ke G4. Arjuna Erigesi melakukan penyerahan permainan. Pertukaran menteri terjadi. Kita memasuki babak endgame. Perhatikan teman-teman, saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Setelah hitam mengajak pertukaran benteng, ini yang dilakukan oleh Pragnananda. Menaikkan pion F 2 langkah. Lalu Arjuna Erigesi menempatkan benteng ke E4, mengancam posisi pion. Dan langsung dipukul oleh Pragnananda. Terjadi pertukaran benteng, kondisinya seperti berimbang. Tetapi Pragnananda merubahnya semua. Setelah benteng ke jalur E, dan hitam mengancam posisi pion yang ada di C2. Putih tidak rela, maka benteng ditempatkan, lalu pion naik. Dan di sini Pragnananda membiarkannya saja memukul pion, lalu hitam memukul juga pion yang ada di C2. Selanjutnya, Pragnananda kemana teman-teman? Pelajari. Yaps, gajah ditempatkan ke E6, menjaga posisi pion yang ada di A2. Arjuna Erigesi menaikkan pion B 2 langkah. Dan Pragnananda menaikkan pion G 1 langkah. Langkah krusial akan terjadi di sini. Setelah raja mengancam posisi gajah, raja menempatkan ke D6, lalu gajah mundur ke G8 mengancam posisi pion. Mudah saja pion naik, mengajak pertukaran, tetapi Pragnananda menaikkan kembali pion F 1 langkah. Hitam tidak memukulnya, tetapi menaikkan kuda ke E5, teman-teman. Lalu benteng diturunkan ke E1. Teman-teman pasti berandai di sini, masih bertanya. Saya akan jelaskan, kita berandai sementara. Kenapa pion tidak memukul pion yang ada di H5? Maka ini yang akan terjadi, teman-teman. Benteng skak, kemanapun raja bergeser, maka kuda akan mencakarnya. Kuda ke G4. Kualitas akan terjadi di sini. Lalu kuda memukul benteng. Apabila teman-teman berpikir tidak memukul kuda, menaikkan saja pion yang ada di H, maka jelas itu salah, teman-teman. Kuda pukul pion, walaupun pion dimajukan 1 langkah, benteng ditempatkan ke H1. Paham ya teman-teman? Pion tersebut akan didapatkan. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Pragnananda menurunkan bentengnya, teman-teman, membiarkan saja posisi pion yang ada di G4. Yaps, menempatkan benteng ke E1. Lalu jelas, hitam memukul pion dengan pion. Langkah selanjutnya, Pragnananda menaikkan pion F1 langkah. 2 langkah lagi akan menjadi monster, teman-teman. Hitam juga menaikkan pion ke G3. Lalu benteng ditempatkan ke D1, posisi skak. Raja mundur ke C7. Next, pion F ke F7. Lalu benteng menjaga, dan di sini benteng ditempatkan ke jalur F. Arjuna harus memakannya, teman-teman. Setelah raja pukul benteng kembali, apa yang dilakukan oleh Arjun? Ya, menjaga posisi promosi. Selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh Pragnananda dengan kondisi seperti ini? Ini caranya, teman-teman. Raja ke E2, lalu hitam juga naik raja ke D6. Raja ke F3, lalu hitam raja ke E7. Di sini permainan raja, langkah raja sangat atraktif, teman-teman, untuk mempromosikan pion nantinya. Kuda manuver ke B6, lalu raja ke H4. Dan hitam kuda A4. Lagi-lagi, harus raja yang bermain, teman-teman. Seperti langkah yang dilakukan oleh Pragnananda ke G5. Kuda pukul pion, biarkan saja, teman-teman. Lalu raja pukul pion. Raja menutup pergerakan raja putih agar tidak bisa ke G7. Tetapi ada cara, teman-teman.
Menaikkan pion G 2 langkah, hitam tetap makan dan makan teman-teman. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dan di sini Arjun Erigeshi menyerah. Apabila kita lanjutkan, kuda berupaya mengejar. Yaps, raja ke H6. Tidak ada yang bisa menyelamatkan teman-teman. Ada ancaman skakmat. Yes, ini penempatan raja yang sangat tepat. Dengan kondisi ini tadi, kalian tidak boleh menurunkan raja ke H7. Ini salah, karena ini bisa remis. Kita lanjutkan apabila kalian penasaran. Bila kalian menempatkan raja ke H7, maka kuda ke E4, mengancam posisi pion. Dengan kondisi seperti ini, pion maju satu langkah ke G6. Lalu kuda skak. Raja ke H8. Apabila raja ataupun putih melawan, maka dia akan kalah. Dia harus melakukan langkah berulang. Apabila dia naik, teman-teman, dengan kondisi seperti ini, raja naik, maka dia akan kalah. Langsung saja di sini, teman-teman sudah pasti tahu ya. Kuda pukul gajah. Apalagi yang bisa dilakukan oleh putih? Menaikkan raja ke H7 sudah sangat fatal, karena posisi skak. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah menganalisis sesederhana mungkin. Dan dukung terus channel ini, agar apa? Saya akan memberikan pertandingan pecatur-pecatur dunia dan menganalisis, memberikan ilmu kepada kalian, agar kalian bisa main nanti di pos ronda ataupun di teman-teman chess online. Bermanfaat dari apa yang kalian tonton. Dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.